Tanah Purai Ngeriman adalah moto di Kabupaten Kutai Barat yang berarti tanah yang subur dan makmur dan melimpah ruah. Pada tahun 2020, tercatat sebanyak lebih dari 11.000 wisatawan mancanegara dan lebih dari 1.400.000 wisatawan Nusantara yang tertarik dengan 247 wisata yang berada di Provinsi Kalimantan Timur, termasuk di Kabupaten Kutai Barat. Di Kabupaten Kutai Barat terletak 12 wisata yang terkenal. Salah satunya adalah Jantur Inar. Mas Bro, tahu Jantur Inar nggak? Tahu? Tahu. 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 Kalau Jantur Tenginan kira-kira tahu nggak? Nggak tahu ya? Kurang tahu itu. Oke. Nggak tahu. Nggak tahu mas. Nggak tahu. Kurang tahu ya? Nggak tahu. Jantur Tenginan Biha. Mari menjelajah bersama kami untuk mengupas salah satu permata tersembunyi di Tanah Dayak. Sepanjang perjalanan, kita akan melihat akses jalan tanah, di mana jalan tanah ini akan cukup menantang, terutama pada saat musim penghujan. Dari Barong ke sini itu lumayan lah. Sudah lewat masuk di Kecamatan Tering, dari Simpang Mujan ke sini ke Kelian Dalam itu yang masih susah. Padahal ini lintas Mahulu, jalan ranahnya provinsi, tapi kok belum bagus. Ada satu kabupaten loh di Hulu, 50 desa, jadi sama kami 51 desa jalannya, aduh, hancur. Nah, selain jalan tanah, sepanjang jalan juga kita akan melihat proses pembangunan jalan semenisasi yang kedepannya diharapkan akan membantu akses bagi masyarakat lokal maupun wisatawan. Akses jalan Kampung Kelian yang sudah ada itu belum cukup menurut kami, belum cukup. Yang dari jalan poros, jalan provinsi turun ke kampung ini belum cukup. Jadi sepotong Pak. Maksudnya kami itu semuanya jalan itu di semen turun sampai ke Kampung Kelian Luar. Jangan ada yang sepotong gitu. Nah, itu untuk simpang yang turun ke Kampung Kelian Luar. Masyarakat lokal yang tinggal di Kampung Kelian Luar sebagian besar adalah masyarakat Dayak Bahau atau suku Dayak Bahau, di mana mereka memiliki penghormatan yang tinggi dan mendalam terhadap budaya tradisional suku Dayak. Selain kondisi alamnya yang sangat cocok untuk menjadi tujuan destinasi wisata, Kampung Kelian Luar terletak pada perbatasan antara Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Mahakam Ulu. Karakteristik masyarakat lokal adalah orang yang hangat dan ramah. Tidak heran, inilah yang menjadi faktor mengapa Indonesia menjadi salah satu negara paling ramah di dunia. Jantur merupakan kata yang digunakan masyarakat lokal untuk menggambarkan air terjun. Keunikan Jantur Tenginan BH terletak pada posisinya yang seolah-olah mengisi Sungai Mahakam
melalui persimpangan yang terdapat percampuran dua warna air yang hijau dan keruh secara bersamaan, seolah tidak ingin bercampur satu sama lain. Hal inilah yang menjadi daya tarik wisata Jantur Tenginan Biha bagi masyarakat lokal maupun wisatawan. Jadi kalau di tempat lain kita pergi langsung sampai, kalau di sini kita capek-capek dulu, sampai di sana baru wow, rasa capek kita hilang. Itu kelebihannya, karena memang Jantur Tenginan memang bagus. Bisa untuk prewed nggak Pak kira-kira? Nah di situ untuk prewed mantap. Mantap sekali. Di sini tempatnya di Tenginan Sini Biha. tempatnya, betul. Tenginan Biha. Jantur Tenginan Biha dapat diakses tergantung iklim alam. Satu-satu yang terjangkau sekarang transportasi sungai, pakai perahu sama CES. Kalau untuk jalan darat belum ada perintah dari petinggi kampung pembukaan jalan darat. Berarti harus melalui CES saja ya? Terus untuk satu perahu, kira-kira muat berapa orang nih wisatawan? 5, 5-6 cukup ya? 6 itu kalau misalkan misalnya kalau mau berjarak mungkin bertiga, 4 lah, 5 lah. Jadi kalau misalkan ada yang 2 orang datang, 3 orang datang menyesuaikan perahu gitu ya? Ketika musim kemarau, wisatawan berjalan cukup jauh dari pintu masuk Jantur karena posisinya yang kering dan kita harus berjalan melalui bebatuan. Musim kemarau kita naik CES ke muara Sungai Tenginan, jalan. Jadi agak lama, mungkin mencapai 1 jam. Namun apabila air sedang naik, wisatawan dapat diantar langsung di depan jalan masuk Jantur. Kita jalan mudik sungai itu kalau air besar dekat, karena air besar dekat, jadi sekitar 30 menit sampai kita di Jantur. Ketika wisatawan telah sampai, wisatawan akan melihat batuan hitam yang diselimuti air terlihat seperti sebuah jalan menuju permata tersembunyi. Sebuah tempat yang indah dan harmonis. Suara gemericik air dari Jantur Tenginan Biha seolah-olah memanjakan telinga, memberikan sebuah ketenangan jiwa, harmoni, dan rasa syukur apresiasi terhadap alam kepada siapapun wisatawan yang datang. Seolah-olah gambar atau lukisan pun tidak dapat menggambarkan keindahan dari Jantur Tenginan Biha. Menurut saya sih hambatannya transportasi ke sana, jalur ke sana itu masih susah banget gitu. Misalnya ada orang baru datang ke sini, terus untuk akses ke sana tuh perlu kendaraan yang kayak CES gitu, itu perlu banget gitu. Untuk sih susahnya untuk akses ke sana. Gitu. Kemarin sempat ikut ada dinas kehutanan datang jalan ke sini kan. Nah kebetulan mereka juga kelihatan promosi gitu di akun Instagram mereka. Nah itu kalau menurut saya sih nggak terlalu nggak terlalu diperkenalkan gitu, cuman dipromosi gitu aja. Jadi masih belum diketahui banyak orang gitu.
2022 ini tadi kami baru bangun ada satu rumah singgah di situ. Maksudnya kalau pas kita ke sana, kalau ada hujan kan kita bisa berteduh di situ. Dan ada WC juga disiapkan. Itu saja yang baru kami bangun. Mudah-mudahan ke depannya. Tapi itu yang menjadi masalah. Ketika kami musrenbang tidak ada yang sebut itu. Nah sudah kita ke situ baru kita ingat ini perlu biaya. Maunya masyarakat saya ini waktu musrenbang tuh mengingatkan saya juga error juga. Saya mengingat itu semua, memikirkan itu. Jadi ketika penganggaran tuh jangan lupa ingatkan Pak Petinggi anggaran ke sana untuk ini kasih tahu dong. Jangan diam saja. Nah, yang pertama akses darat inilah yang harus difokuskan. Karena akses di sungai ini tidak selamanya, tidak selalu ada sungai yang mengalir ke tempat tujuan itu. Karena kita di sini kan ada 2 musim. Kalau musim penghujan ya bisa air. Kalau musim kemarau kering dari muaranya sampai ke tempat tujuan air terjun tadi keringnya. Nah, tapi kalau ada jalan darat, akses jalan darat, biar bagaimanapun musimnya tetap bisa jalan. Apa sih yang diharapkan oleh masyarakat terutama Emon yang orang dari kampung Kelen luar, pasti ada harapan-harapan tertentu untuk perkembangan Jantur Tenginan? Fasilitas misalnya jalan tuh harus diperbaiki misalnya ya harus sampai di kampung sini lah, atau enggak wisatawannya bisa sampai ke sini aja gitu. Kalau untuk sampai ke kampung sini sudah sampai ke kampung, wisatawannya itu juga harus memberitahuan kepada petinggi atau kepala adat biar tahu. Takutnya pas nanti ketemu segala teman, tanda keluarga, pergi sendiri kita nggak tahu apa-apa. Misalnya ada orang hilang gitu kan, nggak tahu apa-apa, nanti takutnya orang kampung kena. Kalau saya ini kan kami jadi petinggi ini kami punya masa jabatan dan akan berakhir, suka tidak suka nanti berakhir. Jangan saya ini menggagas dia untuk tempat wisata yang lain nanti robah dia jadi kebun apa, jadi berubah. Jadi harapan saya dari sekarang jangan berubah, itu hutan utuh seperti aslinya sampai 100 tahun ke depan. Jadi dia masih hutan seperti itu, kita jaga sama-sama. Jadi dari pihak pengunjung juga mari kita sama-sama menjaga di situ. Ya, jangan memikirkan wah ini banyak kayunya nanti saya ambil kayunya, jangan gitu dong. Ini kita jaga untuk kita semua. Jadi saya berharap bukan cuma Pak Petingginya yang berpikir jadikan tempat wisata, saya berharap semua berpikir untuk mengembangkan ini untuk jadi tempat wisata. Pertamanya kan saya dengar isu dari masyarakat lokal ini supaya ditata baik. Nah, tata baik di luar di pinggir-pinggirnya itu sebagaimana yang baiknya ditata baik, dan aksesnya yang paling penting. Aksesnya menuju ke situ. Lewat darat tadi kan? Lewat darat tadi. Semuanya itu kami itu serahkan. Kami minta perhatian dari pemerintah. Kami masyarakat yang tidak ya. Masyarakatnya lemah. Kalau tidak dibantu oleh pemerintah, kalau tidak ada perhatian dari pemerintah, tidak akan bisa jalan. Kalau fasilitas perlu tambahan seperti pos rambu-rambu untuk jalan yang licin, pembersihan jalan. Kalau harapan saya sendiri, kita tahu ya kalau perkembangan dunia ini terus berkembang gitu ya. Kalau menurut saya wisata itu perlu diperhatikan. Di mana wisata ini menurut saya kayak untuk pekerjaan untuk masyarakat pasti nanti ada gitu. Kalau menurut aku pola pikir harus dirubah. Gimana pola pikir tuh untuk kedepannya tuh gimana kita ngembang kan kampung kita sendiri itu penting. Masyarakat lokal menggantungkan penghidupannya pada objek wisata Jantur Tenginan BH. Walaupun banyak menghadapi tantangan, masyarakat tetap bertekad untuk memberikan pengalaman yang unik dan berarti
bagi wisatawan. Masyarakat lokal bangga dengan keindahan alamnya dan berusaha membagikannya kepada dunia. Dukungan wisatawan, perhatian pemerintah, dan kerjasama dengan masyarakat merupakan aspek yang sangat penting untuk mengembangkan industri pariwisata di Tanah Dayak, terutama di Kampung Kelian Luar, Kecamatan Longiram, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur.